Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya tentang manajemen waktu, perkenalkan dulu, nama saya Rio Prayoga. Saya mahasiswa dari Politeknik Adi Padang, kelas TKBN 1A dengan nomor BP 2012013. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen waktu. Apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu adalah cara mengelola waktu dengan efisiensi sesuai dengan merencanakan setiap kegiatan serta menetapkan kegiatan utama sebagai prioritas. Pengelolaan waktu yang baik dapat membantu Anda untuk meningkatkan kinerja dan karir Anda. Perorganisasian setiap hari membantu Anda menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, tetap dapat terlibat selama rapat penting dan memberi Anda ruang waktu untuk menjadi kreatif serta proaktif dalam tugas-tugas Anda. Memiliki keterampilan manajemen waktu yang kuat pada akhirnya dapat mengarahkan Anda kepada pencapaian tujuan utama dan memajukan posisi Anda. Pengaturan waktu. Apa itu pengaturan waktu? Yang pertama itu membuat dan melakukan jadwal belajar agar dapat mengatur dan memprioritaskan belajarmu dalam konteks membagi waktu dengan aktivitas, keluarga, dan lain-lain. Yang kedua, ini ditujukan bagi siswa atau mahasiswa dalam mengatur jadwal secara efektif. Tujuan mengatur waktu. Tujuan manajemen waktu adalah mengatur waktu sedemikian rupa dengan menyusun jadwal harian dan agenda-agenda harian kita agar bisa teratur dan bisa terlaksana dengan baik dengan meletakkan prioritas tertentu dalam jadwal harian kita dan target apa yang akan kita capai hari itu, sehingga kita tahu pekerjaan penting apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu di hari ini, besok, dan seterusnya. Berikut adalah rencana jadwal belajar efektif. Yang pertama, 1. Beri waktu yang cukup untuk tidur, makan, dan kegiatan hiburan. Prioritaskan tugas-tugas. Luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum kelas. Atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah kelas. Jadwalkan waktu 50 menit untuk setiap sesi belajar. Pilih tempat yang nyaman untuk belajar. Rencanakan juga deadline. Jadwalkan waktu belajarmu sebanyak mungkin pada pagi, siang, sore hari. Jadwalkan review bahan pelajaran mingguan. Hati-hati, jangan sampai diperbudak oleh jadwalmu sendiri. Ini adalah langkah-langkah dalam manajemen waktu. Yang pertama, hubungan antara visi dan misi. Yang kedua, identifikasi setiap peran. Yang ketiga, kondisikan setiap aktivitas menjadi aktivitas yang penting namun tidak mendesak. Yang keempat, membuat keputusan. Yang kelima, buatlah rencana kegiatan terintegrasi. Yang keenam, melakukan evaluasi. Berikut adalah manfaat manajemen waktu. Yang pertama, meningkatnya produktivitas efisiensi dalam pekerjaan. Sebuah manajemen waktu yang baik akan mampu membawa fokus dan perhatian Anda pada target pencapaian. Anda tidak lagi kebingungan dalam menentukan prioritas jika Anda mempunyai manajemen waktu yang tersusun baik. 2. Meningkatnya kepuasan pekerjaan dan peningkatan peluang. Pekerjaan yang selesai tepat waktu dan sesuai tertentu akan menambah rasa puas secara pribadi dan memberi Anda lebih banyak kelebihan waktu serta peluang untuk mengeksplorasi peluang-peluang lain yang ada. 3. Memperbaiki hubungan antar manusia. Dengan tercapainya target manajemen waktu tentu akan memberikan kita waktu untuk berinteraksi dengan orang lain seperti teman kerabat kerja dan lainnya. Dan dengan manajemen waktu kita bisa jadi lebih akrab dengan keluarga. 4. Mengurangi kadar stres dan tekanan. Dengan tercapainya target pekerjaan dan ketepatan waktu dapat mengurangi beban kerja, stres, juga tekanan. Di samping itu, Anda juga berpeluang untuk merevisi pekerjaan yang Anda rasa kurang memadai dengan lebih cermat tanpa khawatir. 5. Mencapai target dan tujuan. Target yang diinginkan akan lebih cepat terrealisasi dan sasaran yang hendak dituju menjadi jelas serta terselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Berikut adalah beberapa keterampilan manajemen waktu, yaitu perorganisasian.
Tetap teratur dapat membantu Anda mempertahankan gambaran yang jelas tentang apa saja yang perlu Anda selesaikan dan kapan menjadi terorganisir dengan baik. Bisa berarti mempertahankan penggunaan kalender jadwal yang konsisten. Dengan begini, Anda dapat menemukan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan mudah, memiliki lingkungan yang rapi, dan membuat catatan yang terperinci, dan serta menjadi rajin juga disiplin. 2. Prioritas. Menilai setiap tanggung jawab Anda dan membuat jadwal prioritasnya adalah kunci untuk menjadi manajer waktu yang baik. Ada banyak cara untuk memprioritaskan apa yang perlu Anda capai. Anda mungkin memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tepat, mudah, dan sederhana, kemudian diikuti oleh pekerjaan yang lebih lama dan menuntut ketelitian yang lebih tinggi, atau Anda dapat memprioritaskan tugas Anda mulai dengan yang paling memakan waktu dan kombinasi keduanya. 3. Menentukan tujuan. Menetapkan tujuan adalah langkah pertama untuk menjadi manajer waktu yang baik. Penetapan tujuan memungkinkan Anda untuk memahami tujuan akhir Anda dengan jelas dan apa yang harus Anda prioritaskan untuk mencapainya. 4. Komunikasi. Mengembangkan keterampilan komunikasi yang kuat dapat memungkinkan Anda untuk membuat rencana dan tujuan Anda jelas bagi orang-orang yang bekerja dengan Anda. Ini juga memungkinkan Anda untuk mendelegasikan kebutuhan yang memungkinkan Anda lebih fokus menyelesaikan tugas yang paling penting dan relevan yang selaras dengan sasaran Anda. 6. Perencanaan. Bagian mendasar dari sebuah manajemen waktu adalah perencanaan yang matang. Jadikan efisiensi dalam merencanakan hari Anda rapat dan bagaimana Anda akan mencapai hal-hal yang membantu Anda tetap pada jadwal Anda. 7. Delegasi atau pembagian tugas. Menjadi pengatur waktu yang baik berarti hanya menyelesaikan pekerjaan yang akan membantu Anda dan perusahaan Anda mencapai tujuan. Meskipun keterampilan ini sering digunakan oleh manajer, Anda juga dapat berlatih tugas pendelegasian tugas jika Anda mengelola proyek. Latih batasan, kemampuan, dan pengaturan waktu Anda dengan tidak memaksakan pembagian tugas yang melebihi kapasitas Anda agar semua yang terlibat di dalamnya berhasil mencapai tujuan yang sama. Yang terakhir adalah mengendalikan stres. Ketika mempraktikkan manajemen waktu yang baik, Anda juga harus memperhatikan kesehatan mental Anda. Menangani stres dengan cara yang positif dapat membantu Anda tetap termotivasi dan berkinerja baik saat menjalani jadwal Anda. Banyak cara yang Anda lakukan untuk mengistirahatkan pikiran dan tubuh Anda, karena tubuh dan pikiran yang sehat akan membantu Anda dalam mengerjakan pekerjaan Anda. Berikut adalah cara-cara untuk meningkatkan keterampilan Anda. Tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Mempraktikkan penetapan tujuan secara teratur dapat membantu Anda memahami dengan jelas apa yang perlu Anda capai untuk mencapai hasil tertentu. Untuk mencapai sasaran jangka panjang dan yang lebih besar, identifikasi sasaran pencapaian yang lebih kecil di sepanjang jalan. Misalnya, jika Anda memiliki tujuan untuk dipromosikan dalam waktu 6 bulan, Anda mungkin perlu menetapkan tujuan yang lebih kecil untuk meningkatkan keterampilan tertentu. Sasaran Anda harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu. 2. Atur penggunaan jadwal di agenda kalender. Sisihkan waktu untuk menyelesaikan tugas paling utama dan terdepan dalam daftar Anda. Adalah penting untuk mengatur waktu Anda. Anda dapat mempertimbangkan metode memblokir kurun waktu tertentu di kalender Anda secara teratur, sehingga Anda dijamin dapat memiliki waktu dalam jadwal Anda tanpa gangguan atau pertemuan. Anda juga harus mempertimbangkan apakah menghadiri pertemuan tertentu bermanfaat atau tidak. Jika Anda merasa suatu pertemuan itu tidak akan menambah nilai atau berkontribusi dengan cara tertentu, Anda dapat menolak pertemuan tertentu. Apabila Anda menolak suatu undangan rapat, maka gunakan kebijaksanaan dalam bersikap sopan santun dengan mengirimkan email kepada pengundang rapat untuk memberitahu mereka mengapa Anda menolak. Menempatkan pekerjaan utama lebih dulu. Prioritas adalah sebuah keterampilan yang sulit tetapi akan menjadi lebih mudah dengan latihan yang konsisten. Anda dapat mempraktikkan penentuan prioritas dengan membuat daftar-daftar apa saja yang termasuk dalam desk job yang harus Anda lakukan.
Menulis atau mengetik semua yang perlu Anda lakukan dapat membantu Anda memprioritaskan tugas-tugas yang paling mendesak atau mudah untuk dilakukan. Jika Anda memerlukan bantuan, Anda dapat mempertimbangkan untuk bertanya kepada manajer atau kolega Anda yang pandai dalam pembagian prioritas pekerjaan mereka. Memahami tanggal tenggat waktu dan bagaimana tugas itu dikerjakan mempengaruhi orang lain dan sasaran bisnis Anda. Sekian presentasi saya. Memang tampaknya tidak pernah ada cukup waktu dalam sehari, tetapi karena setiap individu semua mendapatkan 24 jam yang sama, mengapa beberapa orang mencapai lebih banyak waktu dan berhasil mengerjakan pekerjaan mereka dengan tepat waktu daripada yang lain? Jawabannya adalah terletak pada kemampuan manajemen waktu yang baik. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.